Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Presentasi kali ini akan membahas tentang ruang lingkup dan kegunaan ilmu pendidikan Islam dengan pemateri kelompok 2 dengan anggota Fenty Mutmainah dengan NIM 1262042010146, Putri Wulandari dengan NIM 1262042022122, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita berdoa agar apa yang telah disampaikan oleh pemateri bisa dipahami oleh semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Latar belakang. Pendidikan sangat diperlukan sebagai proses yang mampu membangun potensi manusia menuju kemajuan dalam segala aspek. Seperti yang kita maklumi bersama, bahwa dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peran yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat. Karena pendidikan merupakan usaha untuk mentransfer dan mentransformasikan pengetahuan serta menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Demikian pula, peran pendidikan Islam di kalangan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mentransformasikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya, sehingga nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Pendidikan haruslah dilihat sebagai bagian yang utuh yang memposisikan guru, materi pelajaran yang diberikan, proses pendidikan, lingkungan rumah, sosial atau masyarakat, ekonomi, dan budaya lingkungan siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan karakter siswa menjadi anak yang soleh. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ruang lingkup ilmu pendidikan Islam? 2. Apa kegunaan ilmu pendidikan Islam? Tujuan. 1. Mengetahui ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. 2. Mengetahui kegunaan ilmu pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yang merupakan unsur-unsur utama yang sangat penting sehingga membuat proses pendidikan Islam dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah 1. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ilmu itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dapat dikembangkan dengan ijma, qiyas, maslahah mursalah, satu lari'ah, urf, istihsan, dan lain-lainnya. Menurut Atiyah Al-Abarashi, tujuan pendidikan Islam yaitu A. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, B. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, C. Menumbuhkan roh ilmiah, D. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional, E. Persiapan untuk mencari rezeki. 2. Peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, bisa disebut juga sebagai murid, santri, atau mahasiswa. Betapa Islam mewajibkan dan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu, tercermin dalam firman-firman Allah. Di antaranya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu hampir sama kedudukannya dengan berjuang membela agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak seharusnya semua mukmin itu berangkat ke medan perang. Mengapa tidak berangkat satu rombongan dari tiap golongan untuk memperdalam ilmu agama, agar mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka sudah kembali. Mudah-mudahan mereka atau kaumnya ini waspada. Surat At-Taubah ayat 122. 3. Pendidik.
Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam adalah sebagai bapak rohani bagi peserta didik yang memberi ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Dan bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Al-Syauqi bersair, "Kum lil muallimi wa fihi tabjila, kada muallimu ayyakuna rasula." Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir sama merupakan seorang rasul. 4. Proses mendidik atau pembelajaran. Proses mendidik atau pembelajaran merupakan kegiatan belajar dan mengajar yang dipimpin oleh seorang amir taklum. Di antara keutamaan taklim adalah sebagai berikut. A. Mendapat rahmat dari Allah. B. Mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa. C. Dinaungi oleh para malaikat. D. Nama kita akan dibangga-banggakan oleh Allah di majelis para malaikat yang berada di sisinya. 5. Materi dan kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, lingkup materi pendidikan Islam itu menurut Dr. Andes Abdullah Nasik Ulwan terdiri dari 7 unsur, yaitu A. Pendidikan keimanan, B. Pendidikan moral atau akhlak, C. Pendidikan jasmani, D. Pendidikan rasio, E. Pendidikan kejiwaan atau hati nurani, F. Pendidikan sosial atau kemasyarakatan, G. Pendidikan seksual. Yang keenam adalah metode dalam pendidikan Islam. Secara garis besar, metode dalam pendidikan Islam itu ada 5, yaitu A. Metode keteladanan atau uswah hasanah. Dengan metode ini, peserta didik dapat melihat, menyaksikan, dan mempunyai gambaran secara langsung mengenai contoh atau uswah hasanah dari orang tua, pendidik, atau orang-orang yang menjadi teladan, sehingga mereka dapat melaksanakan dengan lebih baik dan lebih mudah. B. Metode pembiasaan. Dalam kegiatan sehari-hari, ada hal yang harus dilaksanakan rutin, ada hal yang tidak rutin. Untuk melaksanakan hal atau tugas atau kewajiban rutin, maka perlu diterapkan terhadap peserta didik adalah pembiasaan. Lalu C. Metode nasihat. Metode nasihat merupakan metode yang sering digunakan oleh orang tua, pendidik, dai terhadap peserta didik dengan cara memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat yang bersifat membangun diri peserta didik menjadi lebih baik. Lalu yang D, metode memberi perhatian. Metode ini biasanya berupa pujian dan penghargaan, sehingga peserta didik senang dan dapat melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan. Lalu yang E, metode hukuman. Metode ini digunakan pada saat terpaksa saja. Artinya, jika berbagai metode telah dilakukan, akan tetapi peserta didik masih tidak menurut, maka satu-satunya cara yaitu dengan memberi hukuman, yaitu memberi hukuman yang bersifat pelajaran. Lalu yang ketujuh adalah evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan aktivitas atau pengetahuan peserta didik di dalam pendidikan Islam. Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah kelembagaan dalam pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau pranata yang menaungi, mengatur, dan melaksanakan suatu sistem pendidikan dengan terorganisasi dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam pendidikan. Lalu sebab yang kedua adalah kegunaan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam memiliki arti dan peranan penting dalam kehidupan. Hal tersebut disebabkan ilmu pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan Islam melakukan pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtisarkan agar menjadi kenyataan. Yang kedua, ilmu pendidikan Islam memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspek bagi pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan Islam tersebut. Yang ketiga, di samping itu juga menjadi pengoreksi atau korektor terhadap kekurangan teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan Islam itu sendiri, sehingga kemungkinan pertemuan antara teori dan praktek semakin dekat dan hubungan antara keduanya semakin bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Lalu penjelasan selanjutnya adalah kegunaan ilmu pendidikan Islam menurut Arifin. Yang pertama, pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang dengan resultan atau hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera, berbeda dengan membentuk benda mati. Yang
dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Yang kedua, pendidikan Islam pada khususnya bersumber nilai-nilai agama Islam. Di samping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai yang melandasinya. Yang ketiga, Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup dalam kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia, di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amal yang buahnya akan di akhirat nanti. Lalu yang kelima, teori-teori, hipotesa, dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumber ajaran Islam sampai kini masih disusun secara ilmiah, meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia baik dalam kitab suci Al-Quran, Al-Hadis, maupun Qaul Ulama. Untuk itu diperlukan penyusunan secara sistematis yang didukung dengan hasil penilaian yang luas. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan sesuai dengan ideologi atau cita-cita Islam, sehingga ia dapat dengan mudah membentuk dirinya sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, ruang lingkup pendidikan Islam adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyeluruh dan mengandung generalisasi dari semua jenis dan tingkat pendidikan Islam, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam meliputi dasar dan tujuan pendidikan Islam, peserta didik, pendidik, proses mendidik atau pembelajaran atau taklim wa taklum, materi dan kurikulum pendidikan Islam, metode dalam pendidikan Islam, evaluasi dalam pendidikan Islam, dan kelembagaan dalam pendidikan Islam. Lalu, keguruan ilmu pendidikan Islam diantaranya sebagai usaha membentuk pribadi manusia, menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai agama, dan media pengembangan agama. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari pemateri. Untuk sesi diskusi akan kami buka di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.